Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Sore hari ini dan kita akan mempelajari bersama apa yang sudah kita pelajari pagi tadi. Dan sore ini adalah seri keduanya. Sesuai dengan tema besar Gereja Isa Al-Masih yang melatih hidup di dalam kerajaan Allah. Tadi pagi topiknya adalah bagaimana kita menghayati, mengetahui bahwa kita adalah murid dari kerajaan Allah. Identitas kita itu apa? Dan kita dipanggil untuk mendengar. Nah, sekarang sore ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari pagi tadi. Tema lanjutannya yaitu bagaimana kita dilatih untuk hidup. Praktik menjadi murid kerajaan Allah di dunia yang nyata. Gereja ini penting. Tapi sehari-hari kita ada di dunia yang nyata. Dan kita berfokus bagaimana para murid itu dibentuk. Fokus utamanya masih ayat yang tadi pagi kita baca, yaitu dalam Markus 1 ayat 16 sampai 20 yang dimana Tuhan Yesus itu memanggil murid-murid pertamanya bukan dalam keadaan menganggur, tetapi dalam keadaan sibuk. Andreas dan Simon semuanya lagi bekerja, dipanggil oleh Tuhan Yesus, ikutlah aku. Yakobus dan Yohanes semuanya sedang sibuk membantu bapaknya yang adalah nelayan, tapi kemudian Tuhan Yesus datang, ikutlah aku. Dan pernyataan ikutlah aku di sini mengandung makna untuk mendengar. Apakah para murid pertama ini mendengar undangan dari Tuhan Yesus? Maka fokusnya tetap seperti pagi tadi, yaitu bagaimana murid Kristus dipanggil untuk mendengar. Dan kita masih berfokus pada syahadatnya orang-orang Israel, yaitu Ulangan 6 ayat 4 mengenai hukum Shema. Apa artinya Shema? Shema artinya mendengar. Tadi pagi kita sudah belajar kenapa sih kok hukum utama orang Yahudi itu mendengar, bukan taat. Karena enggak ada kata taat secara harfiah di Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kalau Anda menemukan kata taat, patuh di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, itu semuanya sebenarnya terjemahan dari kata yang arti harfiahnya adalah shema, mendengar. Maka kita dengar baik-baik hukum utama bagi orang Israel dan juga hukum utama bagi para murid Kristus yaitu shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengar Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita bisa berdebat, ada enggak kata patuh, kata obey? Enggak ada. Kalau Anda temukan ada, ya terjemahannya. Apakah ini terjemahan yang salah? Enggak juga. Karena Alkitab Bahasa Indonesia maupun Alkitab Bahasa Inggris menerjemahkannya secara kontekstual. Karena kepatuhan, obey, taat itu sebenarnya adalah bentuk lanjutan dari mendengar. Awalnya adalah mendengar dan tidak ada kata patuh atau taat dalam bahasa Ibrani Alkitabiah. Dan Tuhan itu selalu menggambarkan jemaat sebagai mempelai perempuan atau sebagai istrinya Allah. Jadi Allah itu digambarkan sebagai suami, jemaat selalu digambarkan dalam bentuk feminin. Kenapa kok digambarkan sebagai hubungan suami istri? Karena memang demikianlah Tuhan dengan umatnya ingin hubungan itu seperti suami istri. Erat. Kalau erat itu saling dengar mendengar, saling dengar-dengaran. Bapak-bapak para suami, apa yang Anda rasakan kalau istri Anda gak mau mendengar? Tiba-tiba kalau datang ketemu suaminya, tiba-tiba langsung dikasih daftar permintaan. Tanpa mendengar suaminya bicara.
langsung dikasih daftar belanjaan. Ganti ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini tanpa berbicara, bercakap-cakap dengan suaminya. Pasti sang suami akan merasakan pernikahan macam apa ini. Pernikahan bukan soal memberi, tetapi juga utamanya itu dari mendengar. Hubungan semacam inilah yang digambarkan di Alkitab bahwa Tuhan ingin umatnya mendengar. Kalau mendengar itu kadang-kadang gak selalu berkata iya loh. Dan memang begitulah. Kalau Anda membaca apa yang dirasakan oleh Abraham, kadang-kadang dia juga menyanggah Tuhan. Demikian juga Musa, kadang-kadang dia juga komplain kepada Tuhan. Tapi Tuhan gak marah. Tuhan melihat isi hati Musa. Tuhan melihat isi hati Abraham ketika dia komplain. Artinya apa? Tuhan mau kok dengar keluhan kita. Demikian juga hubungan suami istri. Sang suami mau mendengar keluhan istri. Istri juga mau mendengar keluhan suami. Itulah hubungan yang indah ketika dua-duanya mau mendengar. Demikian juga kita. Dari mendengar timbul apa? Timbul respon. Dari respon timbul responsibility. Demikian pula di dalam setiap kehidupan rumah tangga suami istri harus ada dengar-dengaran. Hearing. Setelah hearing apa? Respon. Setelah respon apa? Responsibility. Dan itulah konsep Shema, konsep yang sederhana dalam rumah tangga sehari-hari. Konsep yang sama diterapkan oleh Tuhan dalam hubungan umat kepada Tuhan. Jadi sebagai murid Tuhan itu bukan sekedar pengumpul informasi. Ada berapa banyak dari kita itu suka ngumpulin khotbah-khotbah. Dengar informasi sebanyak-banyaknya. Tapi gak pernah dilakukan. Tapi gak pernah diresponi. Maka hasilnya akan nol besar. Ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita harus menjadi para pelaku kebenaran. Maka langkah pertama mendengar, kedua ada respon, setelah itu responsibility. Mendengar menuntut respon. Dan ketika kita meresponi secara positif dari apa yang kita dengar, nah itu baru taat. Jadi Tuhan tidak pernah menuntut kita taat yang buta. Agama-agama itu umumnya nyuruh umatnya itu untuk taat. Dan seringkali ketaatan buta, gak boleh bilang enggak. Tetapi Alkitab kita berbeda. Kita bisa bilang kepada Tuhan, enggak Tuhan. Dan Tuhan gak marah kalau kita memiliki apa? Respon yang baik. Nah, karena dari respon itu nanti kita akan dipacu untuk menjadi murid yang bertanggung jawab. Jadi murid adalah murid yang mendengar, kemudian menanggapi, lalu bertanggung jawab. Dan setiap kita bertekad menjadi murid-murid Allah, ada harganya. Sahabat bilang gak ada harganya. Ada harganya. Harganya apa? Kesetiaan. Harganya apa? Konsistensi. Apakah kita setia sampai akhir? Nah, itulah yang dituntut Tuhan untuk kita. Tadi pagi juga kita belajar mengenai disciple, murid. Yang kata disciple ini adalah kata yang mulanya berasal dari gereja Latin, karena berasal dari kata discipulus. Dari kata Latin discipulus muncul kata dalam bahasa Inggris disciple. Dari kata disciple, orang-orang yang dimuridkan, orang-orang yang sekolah. Siapa bilang kita gak sekolah? Kita semua sekolah sampai kita mati. Namanya sekolah apa? Sekolah kehidupan. Sampai umur 80 kita pun terus belajar. Sampai kita menutup mata baru sekolahnya tamat. Nah, maka dari kita yang dimuridkan disciple, di situ muncul kata yang sungguh indah, yaitu apa? Disiplin.
Kenapa orang itu kok disiplin? Kenapa orang itu kok konsisten? Karena dia sudah dimuridkan. Jadi pemuridan sejati adalah murid yang selalu bergerak dari pengetahuan menuju ke transformasi. Dari mendengar menuju ke menjadi. Dan inilah identitas pertama murid-murid Kristus dari disciple menuju kepada disiplinnya hidup. Bicara mengenai pemuridan, kalau ada murid ada guru. Kalau ada hubungan murid dan guru, di situ ada sekolah. Dari hukum Shema yang sudah kita baca tadi, dan itu sudah dicanangkan oleh Musa sejak di padang gurun 3.500 tahun yang lalu di padang gurun. Disitulah mulainya Haskalah. Haskalah, ring the bell. Kata Haskalah hanya kita buang, muncul kata Syakalah. Dari kata Syakalah muncul kata sekolah. Wow. Berarti memang sekolah sedianya berasal dari institusi yang dicanangkan atau didirikan oleh Musa sejak di padang gurun. Dari kata Syakalah tadi muncul kata dalam bahasa Inggris school. Bahasa Yunaninya skoli atau sekolah. Sekolah, sekolah. Kenapa orang itu punya keterampilan, skill? Kenapa orang itu punya keterampilan, skill? Karena dia skillful, karena dia sudah sekolah, sudah masuk ke school. Ngomong-ngomong tentang pendidikan, inilah mandat Shema, wajib belajar yang sudah dicanangkan oleh Musa dan itu dikenal dalam hukum Yahudi sebagai hukum Hinuk. Apa itu Hinuk artinya? Hinuk artinya dedication, dedikasi. Berarti pendidikan itu dedikasi. Dan memang demikianlah kata dedikasi dalam bahasa Indonesia kita serap dari kata yang sebenarnya berasal dari gereja, dedication, dedicatio. Dari kata dedicatio, dedication muncul kata didaktikum. Dari kata didaktikum muncul kata pendidikan. Loh, artinya sama. Berarti sekolah itu adalah bagaimana cara umat Allah untuk mendedikasikan dirinya untuk penciptanya. Maka orang-orang Israel sejak Musa itu sudah mengikuti 4 tahapan belajar. Yang pertama adalah mikra, mulai umur 5 tahun. Kemudian naik ke jenjang berikutnya yaitu Mishnah, mulai umur 10 tahun. Naik ke jenjang berikutnya lagi yaitu Mitzvot untuk anak berumur 12 atau 13 tahun. Kemudian masuk ke Beit Talmud. Dan 4 tahapan ini adalah 4 tahapan wajib belajar. Semua murid Kristus termasuk Simon, Andreas, Yohanes, Yakobus, walaupun mereka adalah para nelayan bukan berarti mereka enggak sekolah. Karena ini adalah wajib belajar yang sudah dicanangkan oleh Musa sejak abad ke-15 sebelum Masehi. Jadi jangan bilang murid-muridnya Kristus enggak sekolah, setidaknya mereka sudah sampai ke 4 tahap ini. Di tahap yang keempat, Beit Talmud, kemudian para rabi memilih murid-murid yang paling pintar. Dipilih untuk masuk ke jenjang berikutnya yaitu masuk ke Beit Midrash. Apa itu Beit Midrash? Sekolah kerabian. Pada zamannya Tuhan Yesus ada 2 sekolah kerabian yang utama yaitu Beit Hillel dan Beit Shammai. Nah, tetapi sebenarnya masih ada 1 Beit Midrash lagi yang ngajar Allah yang inkarnasi. Guru dari segala guru karena dia adalah Sang Firman. Dan dia adalah Rabi Yeshua HaMashiach. Berarti murid-murid Kristus yang 12 orang tadi dimuridkan oleh Yesus yang adalah Allah inkarnasi dan dia adalah Sang Firman. Bisa bayangin enggak? 12 murid Kristus juga
70 murid Kristus, semuanya dimuridkan oleh Tuhan Yesus 3,5 tahun. Bukan ketemu kolo-kolo seminggu sekali, tetapi apa? Setiap hari. Bayangin, setiap hari bersama guru agung Allah yang inkarnasi. Berarti murid-murid Yesus dimuridkan oleh Tuhan Yesus di Beit Yesua. Dia akan melahirkan rabi-rabi yang lebih daripada rabi pada zamannya, karena yang ngajar adalah rabi dari segala rabi. Ada amin di sini. Dan di sini ada satu ayat yang sangat indah sekali, Lukas 6 ayat 40. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan sama menjadi gurunya. Contohnya siapa di sini? Ada loh di ruangan ini. Dulu rajin sekali ikut di kelas saya, Pak Ferry. Dan juga Pak Benny, dua-duanya datang di sini. Saya sangat senang sekali. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang begitu mencintai pendidikan, mencintai pelajaran. Dan demikianlah pula kita semua. Dan mereka sudah dikenal menjadi pengajar-pengajar yang luar biasa, amin. Dan siapapun dari kita semua bisa sekolah, gak perlu takut, aku wis tuwa. Siapa bilang kita semua sekolah sampai kita menutup mata, amin di sini. Kenapa saya bisa berdiri di sini? Kenapa saya bisa mengajar? Jawabannya cuma satu, karena saya sudah belajar duluan, cuman itu tuh. Bayangin kalau Anda sudah lulus, Anda akan sama dengan saya, bahkan bisa lebih dari saya, amin. Apalagi kalau ada anak-anak muda masuk di kelas saya. Saya itu baru serius belajar tentang firman Tuhan umur 33. Maka kalau ada anak muda Gen Z umur 20-an masuk ke kelas saya bisa bayangin apa yang terjadi padanya 5 tahun lagi. Apa yang terjadi padanya 10 tahun lagi. Dia akan lebih dari gurunya, persis seperti yang dicatat di dalam Lukas 6 ayat 40. Memang ketika di kelas gurunya akan lebih tinggi karena gurunya sudah belajar lebih dulu. Tetapi ketika dia sudah lulus, dia akan menyamai gurunya. Dan dalam bahasa Yunani untuk ayat ini ada kata katartismenos yang artinya orang yang dilatih, dibentuk, diperlengkapi sampai matang, sampai lulus. Karena apa? Karena dalam pemuridan di Israel, seorang murid hidup bersama rabinya, bersama gurunya. Dan murid itu meniru seluruh apa yang dilakukan oleh rabinya, oleh guru besarnya. Dan inilah yang terjadi pada semua murid Kristus tidak terkecuali. Mereka sudah mencapai 4 tahapan pendidikan. Dan pendidikan yang terakhir dilalui bersama Allah yang inkarnasi. Keren banget nih. Emang ada di antara kita yang diajar langsung oleh Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia di bumi. Maka 12 murid Kristus, 70 murid Kristus adalah orang-orang yang mendapatkan privilege. Hidup bersama Yesus Kristus 3,5 tahun. Dan apa hasilnya? Kita yang bukan orang Israel, kita mengenal Kristus. Ya kan? Kalau dahulu Injil hanya diberitakan di Yudea, Samaria, tetapi kemudian sampai ke ujung bumi, sampai ke Indonesia. Maka kita harus mensyukuri perkembangan gereja-gereja dari purba sampai hari ini yang terus menerus menyuarakan pengajaran Yesus Kristus. Dan di 3,5 tahun itu dirupakan dalam ayat ini, Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Tuhan Yesus mengajak seluruh murid-muridnya untuk memikul kuk. Apa itu kuk? Kuk itu pikulan. Apa itu pikulan? Pikulan itu adalah lambang. Lambang dari hukum. Hukum kehidupan yang mereka sebut sebagai halakah.
Hukum untuk perjalanan kehidupan, kuk. Dan Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk memikul hukum baru yang dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus minta agar muridnya belajar kepadaku. Ini adalah bahasa antara talmidim dan rabinya. Dari murid-murid kepada rabinya. Murid belajar untuk memikul kuk yang sama dengan Tuhan Yesus, menjalani irama kehidupan yang sama dengan gurunya dalam disiplin yang sama. Kemudian ayat yang kedua. Markus 3 ayat 14, ia menetapkan 12 orang untuk apa? Menyertai dia, hidup bersama dengan Kristus. Dan untuk apa? Diutusnya. Urutan ini penting loh. Hidup bersama dengan sang guru, baru kemudian diutus. Jadi kalau kita nggak pernah dilatih oleh sang guru, terus tiba-tiba diutus, bisa melenceng nggak? Bisa. Maka kita harus dimuridkan dulu. Banyak orang mengatakan, nggak perlu belajar. Ngapain belajar kalau dia sudah punya kemampuan untuk berkhotbah? Banyak orang bisa nyetir mobil. Tapi apakah semua orang boleh nyetir mobil sebelum punya SIM? Ya kan? Kenapa kok orang itu harus punya SIM? Supaya dia melalui ujian dulu. Nyetirnya benar apa enggak? Tahu enggak tentang hukum-hukum lalu lintas, demikian juga. Tentang firman Tuhan. Yesus saja disiplin kok. Tuhan Yesus itu ngajarnya mulai umur berapa coba? Umur 15? Umur 20? Tidak. Padahal ketika dia umur 12 tahun, Tuhan Yesus itu sudah membuat tercengang semua rabi-rabi yang ada di bait Allah. Tetapi apakah Tuhan Yesus nyolong umur? Enggak. Dia disiplin. Apa susahnya bagi Yesus untuk ngajar umur 20? Apa susahnya bagi Tuhan Yesus ngajar umur 25? Tetapi sesuai hukumnya orang Yahudi bahwa pengajar itu baru boleh mengajar umat umur 30. Kenapa umur 30? Karena di umur 30 seseorang itu baru bisa dipandang sebagai manusia seutuhnya. Sudah matang, sudah dewasa. Orang pintar banyak, orang hafal Alkitab banyak, hafal Torah banyak, tetapi bukan soal hafal, bukan soal pintar, tetapi soal kematangan hidup. Dan demikian pula Yesus Kristus disiplin, enggak mengajar curi-curi umur 20 enggak. Dia baru mengajar secara terbuka ketika dia berumur 30. Disiplin, maka baiklah kita disiplin juga. Saya bukannya melarang orang yang enggak sekolah teologi itu berdiri di mimbar, saya enggak melarang. Tapi seandainya Anda punya waktu untuk belajar, kenapa sih enggak belajar? Ya kan? Paling enggak Anda tahu rambu-rambu, paling enggak Anda tahu metode hermeneutika, ya kan? Nah, akan berbeda dari orang yang dilatih tanpa latihan, itu akan berbeda. Dan yang ketiga, Yohanes 13 ayat 15. Aku telah memberi suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang aku perbuat. Jadi seorang guru itu sulit karena dia harus digugu, bukan hanya digugu suaranya saja, tetapi juga ditiru. Guru digugu, ditiru. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar, dia mendemonstrasikan hidup sebagai warga kerajaan Allah. Dan dia adalah pemilik dari kerajaan Allah itu sendiri. Dan di dalam Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, jadilah pelaku firman, bukan hanya orang yang mendengar. Betapa banyak kita mengkoleksi pengajaran-pengajaran yang kita dapatkan dari YouTube atau rekaman-rekaman khotbah, tapi enggak pernah diaplikasikan. Maka setelah mendengar harus ada respon. Setelah respon harus ada tanggung jawab. Di situ muncul tanggung jawab. Inilah sintetis teologis. Murid-murid kerajaan Allah tidak hanya belajar doktrin, tetapi dilatih untuk hidup. Dan ketika kita hidup
Kita menjadi orang-orang yang profesional. Apa arti profesional? Kita kan biasanya, orang itu profesional banget. Pemain keyboardnya profesional. Artinya apa? Skillful. Orang-orang yang sudah sekolah, orang-orang yang sudah terlatih. Tetapi kata profesional ini pun berasal dari gereja. Kata profesional berasal dari kata profesus. Apa artinya profesus? Profesus artinya mengaku iman di mulut di hadapan orang banyak. Yaitu apa? Orang-orang yang mengaku iman percaya kepada Kristus lalu mereka dimuridkan di gereja. Setelah mereka dididik di gereja, kemudian gereja mengutus orang-orang yang sudah dididik ini untuk menjadi orang-orang yang memiliki komitmen pada publik untuk memberikan pengajaran kepada calon-calon murid Tuhan. Jadi kata profesional ini kenapa sih kok sekarang itu guru besar itu disebut sebagai profesor? Karena memang di gereja dulu itu gudangnya orang pinter. Maka kalau lihat orang pinter, ini orang-orang yang sudah mengaku iman di mulut. Orang-orang yang sudah melakukan profesus. Dan itulah tanggung jawab kita. Kita jangan cuma mendengar terus. Di gereja ini kita harus menjadi pelaku firman. Habis mendengar, respon. Habis respon apa? Responsibility. Anda diberi tanggung jawab apa dalam kehidupan? Apa pekerjaan Anda? Dan tadi pagi kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus enggak manggil murid yang sedang leyeh-leyeh. Enggak manggil murid yang sedang menganggur, tapi manggilnya murid yang sedang bekerja. Maka di antara kita, kalau misalnya ada musim pacekliknya kehidupan kita. Kan kita itu hidup enggak selalu ada di atas, kadang-kadang ada musim paceklik. Tiba-tiba ada apa? Ada perampingan pegawai. Mungkin di antara Anda ada yang ikut harus disisihkan karena perampingan itu. Kemudian Anda jobless. Lalu kemudian Anda meratapi, kok aku nganggur. Lalu Anda berdiam diri, mengasihani diri. Ketika Anda berdiam diri, mengasihani diri, sampai kapanpun Tuhan gak akan panggil. Karena Tuhan selalu memanggil orang-orang yang sibuk. Jadi ketika Anda mungkin tersingkir dari pekerjaan Anda, lakukanlah apa saja. Dari tanganmu, dari kebiasaanmu, dari kebisaanmu, kemampuanmu melakukan apa saja. Kalau Anda bisa memasak, ya masaklah. Kalau Anda bisa melakukan hasta karya dengan tangan Anda, ya lakukanlah. Tuhan akan memakai apapun karya Anda. Semakin Anda sibuk, semakin Anda dipanggil. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan saya. Dulu waktu saya sibuk-sibuknya Tuhan panggil. Saya bilang nanti dulu. Toh aku bisa melayani Tuhan dengan berkatku yang aku berikan kepada gereja kan. Nah demikian pula kita hari ini. Kita berpikir kalau kita bekerja itu artinya kerja sekuler. Siapa bilang? Karena dalam konsep filsafat Ibrani gak ada dualisme antara kerja sekuler dan kerja rohani. Saya tadi sebelum ibadah ini ngomong-ngomong dulu di pastori bersama Bapak Gembala, bersama Pak Benny, bersama Pak Ferry. Bicara mengenai apa? Pemberdayaan gereja. Wah ini menarik sekali. Bagaimana gereja diberdayakan. Mulai dari apa? Usaha kecil-kecilan. Beternak apa tadi? Ikan nila. Yang paling gampang. Sederhana, tetapi bisa memberdayakan jemaat. Ini luar biasa. Nah, tadi pagi saya bilang mengenai sedekah. Sedekah itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, sedekah itu memberi dari kelebihan kita, kemudian kita kasih memberi santunan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukankah itu konsep sedekah kita? Kasih sedekah. Kasih orang miskin, santunan berapa? 100.000. Anda ketemu duit 100.000,
100.000, jabut 2 lembar ya 200.000. Jabut 3 lembar ya 300.000. Anda kasih ke orang miskin. Paling dipakai cuma 3 hari atau 1 minggu kan. Tetapi bayangkan kalau Anda memberdayakan orang yang miskin itu. Kemudian Anda memberikan pekerjaan kepada orang yang kehilangan pekerjaannya. Di sini Anda melakukan sedekah tertinggi. Kenapa? Karena sedekah tertinggi adalah membantu sesama sebelum dia jatuh miskin. Wow. Kalau cuma sedekah ngasih belas 5 kilo paling dipakai 5 hari atau 1 minggu. Setelah itu habis. Tapi kalau Anda memberikan lapangan pekerjaan, Anda memberikan sedekah sebelum dia menjadi miskin. Ketika Anda membantu pendidikan seseorang, Anda memberikan sedekah sebelum seseorang itu jatuh miskin. Jadi kalau Anda lihat banyak filantropis dunia ini, banyak orang kaya di dunia ini. Tetapi filantropis terbesar biasanya itu orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka selalu memberikan sedekahnya itu di lembaga-lembaga sosial yang menyiapkan biaya pendidikan gratis, yang memberikan lapangan-lapangan pekerjaan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang jadi pengusaha, tetaplah jadi pengusaha. Siapa yang jadi dokter, tetaplah jadi dokter. Siapa yang jadi guru, tetaplah jadi guru. Yang punya toko, tetap aja jalanin tokonya. Terus Anda bilang, tokoku kecil, pegawaiku cuma 3. Saya bilang, memang pegawai Anda cuma 3. Atau pegawai Anda cuma 5 atau 10. Tapi Anda harus ingat berapa mulut yang dikasih makan melalui pekerjaan di toko Anda. Syukur-syukur Anda punya perusahaan, pegawainya 50. Kita hitung gampang suami istri dan anaknya 1. Berarti dari pekerjaan, lapangan pekerjaan yang Anda beri, Anda memberi makan 150 orang. Maka sedekah yang tertinggi adalah membantu sesama sebelum dia menjadi miskin. Itulah konsep avoda. Konsep avoda. Avoda, dari kata avoda muncul kata ibadah, tetapi kata avoda ini tidak hanya bermakna ibadah. Avoda juga berarti work, pekerjaan. Avoda juga berarti service, pelayanan. Jadi semua ladang pelayananmu adalah ibadahmu. Semua pekerjaanmu adalah ibadahmu. Tidak ada pekerjaan sekuler dan rohani. Enggak mungkin dong semuanya jadi gembala. Enggak mungkin dong semuanya jadi guru. Harus ada yang jadi pengusaha. Harus ada yang jadi jaksa. Harus ada yang jadi polisi. Harus ada yang jadi tentara. Semua lapangan kerja yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan, karena pekerjaan kita adalah ibadah kita. Amin di sini. Dan dari pekerjaan kita, kita tahu bahwa kita adalah murid Tuhan dan kita dari situ membentuk suatu relasi yang baik antara kita dengan Sang Pencipta kita. Disiplin kita membentuk discipleship. Karena ini pelajaran kita di dalam kehidupan kita bukan cuma teori, tetapi apa yang kita lakukan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Dalam kerangka ini, gereja itu bukan pabrik pengetahuan rohani, tetapi merupakan ruang pembentukan. Makanya tadi saya senang sekali mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Beni, Pastor Beni, Pak Yahya, Pak Ferry. Gereja bukan pabrik pengetahuan rohani saja, tetapi ruang pembentukan manusia. Mari kita bantu sesama sebelum mereka jatuh miskin. Yang artinya apa? Memberikan banyak pemberdayaan untuk menciptakan lapangan-lapangan kerja. Jadi itulah Shema sebagai fondasi kehidupan, etika kehidupan kita. Karena kita ketika manusia diciptakan itu diberi martabat. Martabatnya apa?
dalam gambar dan rupa Allah. Itulah martabat kita. Kita baca ayatnya supaya kita semuanya mengerti bahwa kita diberi martabat yang baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Vayomer Elohim naaseh Adam betsalmenu kit mutenu. Kita diberi kemuliaan di dalam apa? Citra Allah. Di dalam rupanya Allah. Jadi kita memang diciptakan hampir mirip seperti Allah. Dan dari situ kita diberikan mandat budaya. Ini harus saya ulangi lagi. Walaupun tadi pagi sudah saya ungkapkan karena ini menjadi satu peringatan bagi kita semua. Kita adalah makhluk yang diberikan mandat budaya. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah melakukan prokreasi. Siapa yang di sini masih jomblo? Walaupun umurnya sudah cukup, cepatlah nikah. Supaya apa? Melakukan prokreasi. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas binatang yang merayap di bumi. Kita diberikan kuasa terhadap seluruh ciptaan yang Tuhan ciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6. Dan kita menjadi mahkota ciptaan Allah. Dan kita tetap harus mengingat kodratnya manusia. Apa kodratnya manusia? Manusia diciptakan dari tanah. Tanah bahasa Ibraninya Adamah. Tanah. Itulah sebabnya manusia bahasa Ibraninya Adam. Kenapa? Karena dia diciptakan dari tanah. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Afar minha Adamah. Dan Tuhan menghembuskan nafas hidup nismat khayim di dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia punya 2 kodrat. Yang pertama kodrat fana. Berasal dari tanah. Jadi tanah itu ibunya kita. Karena kita berasal dari tanah. Yang kedua kita punya unsur yang kekal. Unsur Elohim. Yaitu nafas hidup yang dihembuskan oleh Tuhan. Itulah kenapa manusia disebut Adam. Karena dia diciptakan dari Adam. Dan dari kata Adam berhubungan dengan kata Adom yang artinya merah. Dan dam sendiri adalah darah. Maka makhluk berdarah yang memiliki unsur Elohim adalah Adam. Sehingga hanya Adam yang menjadi mandataris Allah. Bukan gajah, bukan harimau. Bukan kambing. Tetapi manusia. Karena manusia memiliki unsur Allah. Dan sebagai manusia diberikan suatu tugas untuk apa? Untuk mengusahakan tanah dan memelihara tanah. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk mengusahakan leafda dan memelihara ulesamrah taman itu. Jadi ada 2 tugas manusia. Untuk mengusahakan, untuk memperkerjakan. Tapi bukan titik di situ saja masih koma. Tugas yang kedua itu untuk apa? Untuk menjaganya. Maka sebagai penjaga-penjaga bumi, kita harus mengingat ayat ini, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu. Ibadah apa tadi? Bekerja, ibadah sendiri dan pelayanan. Jadi 3 hal ini pakai satu kata saja, bukan karena bahasa Ibrani itu miskin, tetapi di sini memiliki dasar filosofi yang kuat,
Ibadahmu pekerjaanmu, pekerjaanmu ibadahmu, pekerjaanmu pelayananmu. Jadi Anda nggak usah ribut-ribut cari pelayanan. Aku melayani apa ya? Aku melayani apa lah? Pekerjaanmu sudah pelayanan. Ketika engkau sudah mencegah sesamamu dari kemiskinan, itu sudah dedikasimu kepada Tuhan. Dan ketika kita bekerja, ingatlah, kita masing-masing harus punya takaran. Takarannya apa? Rasa cukup, jangan tamak. Banyak di antara kita kalau sudah rezekinya nambah, nggak ada rasa cukup. Ketika manusia itu tamak, maka bumi yang rusak. Maka perjanjian baru memberikan warning kepada kita, 1 Timotius 6 ayat 6, memang ibadah, pekerjaan, pelayanan. Kalau disertai dengan rasa cukup akan memberi keuntungan yang besar. Tapi apa yang terjadi di negara kita? Penguasa, pengusaha yang punya kedekatan dengan penguasa, mereka walaupun sudah memiliki banyak harta tapi nggak pernah punya rasa cukup. Sehingga apa? Melakukan eksploit tanah besar-besaran. Semua mau disawitin, semua hutan ditebang, digunduli, mau dijadikan tanaman yang homogen, jadi sawit semua. Emang nggak boleh? Ya boleh, tapi nggak semua. Karena kalau tanamannya itu homogen, ya seperti sawit gitu, nggak ada yang ngiket tanah. Makanya apa yang terjadi di Sumatera, yang terjadi di Kalimantan, walaupun beritanya nggak banyak sebenarnya, banjir yang ada di Kalimantan nggak kalah seru dari apa yang terjadi di Sumatera. Karena apa? Mereka tamak, baik yang kecil maupun skala yang besar. Saya cerita, beberapa tahun yang lalu, saya pernah diundang pelayanan di Kalimantan. Saya itu kalau diundang makan, saya suka mendengar. Karena biasanya kalau di dalam pembicaraan di meja makan itu saya biasanya menemukan banyak ilmu-ilmu baru. Yang dibicarakan oleh para diaken, para pengurus gereja dan gembalanya saat itu bicara mengenai jual beli tanah. Jual beli tanah di Kalimantan itu, mereka mengatakan kalau kamu tanahmu ternyata memiliki kandungan mineral, kamu akan bakal kaya raya. Kalau kamu tanahmu dibeli oleh pengusaha besar untuk jadi ladang sawit, tanahmu akan berharga lebih mahal. Dan tanah-tanah dari penduduk-penduduk ini akhirnya apa? Dijual. Karena apa? Tergiur oleh harga yang tinggi. Tapi mereka nggak mikir, mereka yang tinggal di situ ketika hutan digunduli, yang kena dampak pertama ya mereka. Yang beri tanah tinggal di mana? Tinggal di Jawa, tinggal di Singapura, tinggal di luar negeri yang lain. Kita yang tinggal di Jawa hari ini mungkin nggak begitu merasakan susahnya tinggal di daerah terdampak oleh bencana ekologi. Ini bukan bencana alam loh, ini bukan bencana alam. Ini bencana ekologi dari manusia yang tamak, yang nggak punya rasa cukup. Jadi di Kalimantan, di Sulawesi, dimanapun, baik skala kecil, skala besar, semuanya itu lagi cari cuan dari tanah yang mereka miliki, terus lupa bahwa harus ada keseimbangan. Dan terhadap keseimbangan tanah ini, perhatikan, makanya hukum Taurat itu hukum yang luar biasa sekali. Sejak 3.500 tahun yang lalu, Musa itu sudah ngasih tahu orang-orang Israel sebelum masuk ke tanah perjanjian. Bayangin ini diajarkan di padang gurun yang orang-orang Israel itu belum menjadi petani. Tapi hukumnya sudah diberikan oleh Musa, Imamat 25 ayat 4. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi, kebun anggurmu jangan kau rantingi. Di sini Musa itu sudah ngasih tahu kalau kamu punya ladang ditanami 6 tahun, tahun ke-7
kasih ngasuh buat tanah ya. Apakah kita yang di Indonesia ini, orang Indonesia itu kan agamis. Kan tahu kalau Musa itu nabi kan. Ini Nabi Musa sudah ngasih tahu ini. Tapi apakah itu dilakukan? Apakah petani-petani di Indonesia, apakah pengusaha sawit dan mineral, pengusaha tambang memikirkan tentang sabat bagi tanah? Musa itu juga mengajarkan kepada umat adanya tahun Yobel. Apa yang Anda pelajari tentang tahun Yobel? Semua tawanan dilepaskan. Inilah tahun Yobel. Kita tahunya cuma itu. Padahal tahun Yobel itu juga menyangkut sabat bagi tanah, perhentian penuh. Imamat 25 ayat 11. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan engkau menabur dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kau tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kau petik buahnya. Jadi betul-betul diadakan istirahat untuk tanah. Di tahun yang ke-50. Ini hukum. Hukum bagi tanah. Kenapa? Karena kita berasal dari tanah. Tapi manusia yang berasal dari tanah itu memperkosa bumi. Membunuh bumi. Apa yang kita lihat di gambar ini? Ini adalah lubang besar, lubang raksasa yang terdapat di Papua. Yang dimana ini menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Freeport itu ditemukan tahun 1969. Aktif sejak tahun 73 sampai hari ini sudah berapa tahun bapak-bapak ibu-ibu. Pernah enggak kepikir penguasa di negeri ini untuk memberikan ngasuh kepada bumi? Bukankah dikeruk terus hingga dalam. Ini kalau diteruskan bisa masuk ke poros bumi. Wow. Tidak ada ngasuh buat tanah. Itulah pentingnya kita semua. Mau Yahudi, mau Kristen, mau Islam. Semuanya kan hormat kepada Nabi Musa. Tapi gak pernah baca sarannya dari Nabi Musa itu untuk apa? Memberikan sabat bagi tanah. Dan prinsip Yobel itu anti monopoli tanah. Anti perampasan ruang hidup, anti eksploitasi struktural. Betapa banyak hutan yang kemudian disawitin. Emangnya harimau makan sawit? Emangnya gajah makan sawit? Emangnya monyet, orang hutan makan sawit? Anda tahu pengusaha-pengusaha sawit itu? Gajah itu marah ngelihat sawit. Kalau ngelihat kebun sawit dirusak oleh gajah itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka membuat ranjau-ranjau bagi gajah. Anda tahu rantai makanannya gajah? Dalam diameter 100 kilometer. Kalau dihitung itu Surabaya Malang atau lebih. Itu rantai makanannya gajah, rantai makanannya harimau demikian. Surabaya Malang. Tapi apa yang terjadi? Digerus untuk dijadikan tanaman industri. Harimau nggak bisa makan gajah, nggak bisa makan sawit. Burung kasuari yang ada di Papua nggak bisa makan sawit, ya kan? Tapi itulah yang terjadi di Indonesia. Penguasanya, pengusahanya semuanya punya berhala baru. Apa berhala baru bagi penguasa dan pengusaha yang tamak ini? Ladang sawit dan konsesi tambang. Indonesia adalah negara yang kaya raya, tapi apa yang terjadi? Indonesia punya penduduk miskin 60%. Nomor dua dari Laos. Dan bahkan kalau dihitung secara hitungan yang aktual itu lebih dari 172 juta orang penduduk miskin di negara Indonesia yang kaya, yang subur. Tetapi kekayaan itu tidak dinikmati oleh penduduk Indonesia yang tinggal di sekitar sawit, yang tinggal di sekitar konsesi-konsesi tambang yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha yang tidak tinggal di situ.
tinggal hidup mewah di Jawa, tinggal hidup mewah di Singapura dan di tempat-tempat yang lain. Perhatikan Santo Fransiskus dari Assisi itu mengatakan bahwa bumi adalah ibu. Kalau engkau memperkosa ibumu, kalau engkau membunuh ibumu, engkau akan kehilangan pelukan hangatnya. Jadi sebagai murid Kristus, sebagai warga kerajaan Allah, kita harus turut serta dalam pemulihan ciptaan. Kita yang ada di Jawa ini, gimana Bu? Kan saya nggak bisa pergi untuk membantu orang-orang yang terdampak di situ. Ya kita punya banyak kendala. Tapi setidaknya di rumah Anda, di teras yang sempit itu, tanam pohon dong. Buang sampah jangan sembarangan. Pakai energi dengan bijaksana, pakai air dengan bijaksana. Mulai dari sini kita mengajar anak-anak kita, generasi penerus kita. Karena kerusakan bumi adalah kerusakan bagi generasi kita juga. Maka saya pun harus menyuarakan ini kepada setiap gereja yang saya kunjungi. Untuk mencintai bumi, kita masuk kepada ekoteologi. Mari berdoa untuk Indonesia dari ketamakan penguasa dan pengusaha sawit dan tambang, di mana sawit dan tambang ini sudah menjadi berhala-berhala baru. Sumatera, apa yang terjadi di Sumatera itu cuma sebagai cermin nasional. Ketika hutan ditebang, yang ditebang bukan cuma pohon, tetapi masa depan kita bersama. Maka marilah kita untuk tikun olam, repairing the world. Dari bumi yang sudah rusak ini. Mulai dari kecil, paling enggak Anda bisa tanam pohon dong. Iya kan? Mulai dari yang terkecil saja. Mungkin Anda tidak bisa melakukan yang besar, mulai yang terkecil. Disiplin karena kita sebagai disciple dan itu sebagai praktik kita, murid kerajaan Allah di dunia yang nyata. Seperti tadi saya bilang, kalau saya diundang untuk makan, saya biasanya mendapatkan ilmu baru. Nah, saya akan sharing ilmu baru saya yang saya dapatkan tadi malam. Ya, kita akan baca Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tuhan Yesus di sini mengatakan murid-muridnya memiliki dua fungsi, garam dan terang. Dan ketika kita digambarkan sebagai garam, garam itu sedikit. Kalau ibu-ibu memasak satu panci sup, garamnya berapa? Apa garamnya satu panci? Kan enggak kan? Garamnya paling cuma 1 sendok. Berarti kita yang minoritas ini memberikan rasa bagi sup yang satu panci itu untuk memberikan kelezatan. Dari sini sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah bernubuat untuk kita semua. Kita itu garam. Garam itu apa? Mayoritas apa minoritas? Minoritas. Tetapi yang minoritas ini memberikan rasa, memberikan dampak yang signifikan bagi adonan itu, bagi masakan itu. Itulah kita. Dan inilah kenyataan sehari-hari yang harus kita lakukan. Walaupun kita minoritas di Indonesia ini seperti garam bagi sup satu panci yang hanya cuma 1 sendok saja tetapi memberikan rasa yang lezat bagi sup itu, bukan? Nah, jadi inilah prinsip dari garam yang mengasinkan, yang memberikan rasa. Saya mendapatkan ilmu baru dari Pak Edi. Mana Pak Edi? Terima kasih Bapak dan Ibu Edi yang memberikan ilmu baru untuk saya. Dan dari sini saya khusus nanya kepada Pak Edi. Pak Edi, emangnya ada garam yang gak asin? Buat kita yang tinggal di Indonesia, kita itu kan selalu mendapatkan garam yang murni. Karena Anda tinggal di Indonesia, negara maritim yang lautnya luas. Maka Anda akan selalu mendapatkan garam yang murni.
Tetapi garam yang murni ini pun bisa kehilangan asinnya. Kata Pak Edi. Beliau adalah pengusaha telur asin. Nah, telur asin itu harus direndam 17 hari. Dan rendaman dari garam ini hanya bisa dipakai 2 atau 3 kali saja. Setelah itu garam ini akan mengalami titik jenuh. Tidak dapat mengasinkan telur itu lagi. Jadi di dalam titik jenuh ini garam itu tidak dapat mengasinkan lagi. Itulah seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau enggak dapat mengasinkan lagi ya apa? Dibuang. Diinjak orang, enggak ada gunanya lagi. Dan setelah 17 hari dari pengasinan itu kuning telurnya berminyak, warnanya oranye kemerahan, putih telurnya itu menjadi padat, asin dan merata. Dan inilah proses osmosis. Nah, saya belajar kimia sedikit-sedikit ya. Dari ilmu yang saya dapat tadi malam. Makanya kita itu bisa expert banget di satu hal. Tapi Anda bisa enggak tahu apa-apa di satu hal. Makanya kita satu dengan yang lain itu bisa menjadi guru bagi masing-masing sesama. Ada amin di sini? Enggak ada orang yang paling pinter. Semua orang jenius pada bidangnya masing-masing. Mungkin Anda katakan saya kalau mengajar enak, tapi saya kalau masak enggak enak. Karena itu bukan ranah saya. Ya udah, kau cek aja. Hari ini kita punya banyak kemudahan. Jadi garam bisa masuk ke titik jenuh karena konsentrasi garamnya itu menurun. Garamnya enggak asin lagi. Itu kalau di Indonesia kita yang selalu menemukan garam yang murni. Tapi kalau Anda tinggal di Timur Tengah atau Anda tinggal di negara-negara yang bukan maritim seperti Indonesia, garam dapur NaCl itu ditambang dari Laut Mati di Israel. Dan itu biasanya tercampur gypsum, tercampur mineral yang lain, tercampur pasir. Dan kemudian kalau ada pelembapan, kemudian NaCl-nya itu larut. Kemudian tinggal apa? Mineral-mineral yang lain. Dan garam itu enggak asin lagi. Kalau enggak asin ya dibuang, diinjek orang. Nah, itulah garam yang tidak ada gunanya. Maka baiklah kita menjadi garam-garam yang murni. Kita baca ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak akan mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita itu lalu meletakkannya di bawah gantang. Apa itu gantang? Gantang itu longan tempat tidur. Enggak mungkin menyimpan lampunya di bawah tempat tidur, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi inilah kita. Apa pekerjaanmu? You are what you give. Pekerjaanmu sebagai pengusaha, you are what you give. Anda memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Kemudian orang itu juga memberikan nafkah bagi keluarganya masing-masing. You are what you give. Kenapa kok pohon itu dinamakan pohon mangga? Karena dia memberi mangga. Kenapa pohon itu dinamakan pohon pepaya? Karena dia memberikan pepaya. Kenapa pohon itu dinamakan pohon belimbing? Karena dia memberikan pohon belimbing. Jadi orang memiliki fungsinya masing-masing. Contohnya Pak Edi lagi deh. Pak Edi sebagai pengusaha telur asin. Dia memberikan banyak sekali lapangan pekerjaan bagi peternak. Bagi agen. Bagi para pembantunya. Bagi para stafnya. Banyak orang yang ikut diberi nafkah dalam pekerjaanmu. Maka siapapun dari kita, seorang pengusaha, teruslah menjadi pengusaha. Karena di situ adalah ibadahmu. Di situ adalah pelayananmu. You are what you give. Enggak semua pohon
menghasilkan buah yang sama. Pohon sawit memberikan buah sawit, pohon mangga memberikan pohon mangga, pohon pepaya memberikan buah pepaya. Demikian pula kita masing-masing, kita memberikan dari apa yang kita punyai. Kenapa kok disebut Pastor Benny? Karena Pastor Benny memberikan pengajaran, bukan cuma itu saja, pemberdayaan kepada jemaat. Untuk apa? Membudidayakan ikan nila, lo kan ya. You are what you give. Semuanya dari kita. You are what you give. Yang main piano, you are what you give. Dari skillmu dalam bermain piano, engkau memberikan musik yang indah bagi Tuhan. Tepuk tangan untuk praise and worship. Garam yang selalu asin berarti garam yang selalu setia kepada kebenaran. Garam yang selalu memberikan dampak kepada sesamanya. Garam bahasa Ibraninya melak. Dari kata melak terhubung dengan kata melek. Melek itu apa? Raja. Kenapa kita digambarkan sebagai melak? Karena kita adalah anak-anak dari melek. Melak, melek. Nah ini kajian fonetiknya. Cantik sekali. Maka kalau kita adalah anak-anak Allah berarti kita adalah warga kerajaan surga. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar bagi dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kenapa kita disebut garam? Karena dari garam itu memberikan suatu covenant of salt. Garam itu mengawetkan. Ikan yang digarami jadi ikan asin awet. Telur yang diasinkan jadi telur asin lebih awet. Jadi makanya perjanjian kekal digambarkan dengan perjanjian garam, Brit Melak. Imamat 2 ayat 13. Maka janganlah kita menjadi garam yang kehilangan rasa asinnya. Kalau kehilangan rasa asinnya, maaf kata, garam yang demikian itu lebih rendah fungsinya daripada kotoran ternak. Kotoran ternak pun masih punya fungsi untuk apa? Menyuburkan tanah kan? Tapi garam yang kehilangan asinnya itu benar-benar diinjak-injak oleh orang. Maka marilah kita dalam perkataan kita memberikan rasa rasa. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi tanggung jawab kepada setiap orang. Kata-katamu memiliki rasa, kata-katamu enak didengar, kata-katamu menguatkan. Maka marilah kita semuanya bangkit untuk menjadi terang. Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah dan menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Karena kita adalah anak-anak Allah dan kita menjadi pengikut-pengikut Kristus dan Kristus adalah terang bagi dunia. Yohanes 8 ayat 12. Demikianlah kita dibentuk menjadi garam bagi dunia, menjadi anak-anak terang yang memberikan dampak bagi orang. Dan inilah praktek nyata murid-murid Kristus di dalam kerajaan Allah. Perhatikan pesan penting malam ini. Tidak ada dualisme pekerjaan antara sekuler dan rohani. Semua pekerjaanmu rohani, amin. Amin. Dan itulah praktek nyata kita di dunia yang nyata ketika engkau memberikan dampak, ketika engkau memberikan lapangan pekerjaan, itu adalah cara kita membantu orang-orang sebelum orang itu menjadi miskin. Kita membantu pendidikannya sebelum orang itu menjadi miskin. Maka marilah kita terus tekun di dalam pekerjaan kita masing-masing, karena di dalam pekerjaan kita itulah dirimu. You are what
you give. Kita adalah anak-anak Allah yang dibentuk di dunia ini untuk memberikan rasa. Mari kita berdoa.